Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah dari Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita alhamdulillah di pertemuan malam hari ini masuk di pasal yang baru yang beliau sebutkan setelah selesai dalam wasiat terhadap Quran, Sunnah. Maka belum menyebutkan pasal lagi sebelum penutup. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faslun fil faraidi wal alati wa tahdhiri minal ulumil mubtada'ati. Pasal tentang ilmu faraid dan ilmu alat serta peringatan dari ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang diada-adakan. Kalau beliau selesai dari membahas apa yang kita ambil sebelumnya, keutamaan belajar Quran dan Sunnah, kemudian wasiat untuk penuntut ilmu secara umum, kemudian wasiat untuk berpegang dengan Al-Quran, setelah itu berwasiat untuk berpegang dengan Sunnah. Maka belum membuat asal ini untuk memberikan dorongan kepada kita dan perhatian untuk mempelajari ilmu faraid dan ilmu alat yang beliau akan sebutkan nanti, ilmu alat seperti nahwu, saraf dan semisalnya. Kemudian setelah itu juga belum mengingatkan untuk menjauhi ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu-ilmu yang menjauhkan kita dari ilmu syar'i, dari Quran, dari Sunnah, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata di bait 166 mulai dengan ilmu faraid, wabil faraidi nisbil ilmi fa'anakama awsal ilahu wa khairur rusli kullihimi. Kata beliau, dengan ilmu faraid, nisfal ilm itu adalah setengah ilmu. Nah, ini fiilnya bil faraid jar majrur muqaddam. Artinya perhatianlah bil faraid, perhatianlah terhadap ilmu faraid, pembagian warisan. Kama awsal ilah, sebagaimana yang diwasiatkan oleh al-ilah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ilmu al-faraid di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, nanti akan disebutkan di mana ayatnya oleh penulis sendiri. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan dengan wasiat, yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian. Nanti akan disebutkan ayatnya. Jadi Allah wasiatkan untuk kita pelajari, untuk kita perhatian terhadapnya. Wa khairur rusul kullihim, dan juga terbaik dari para rasul seluruhnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau juga berwasiat supaya
kita perhatian terhadap ilmu faraid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, walaupun dibicarakan sanad periwayatannya, bahkan dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Ad-Du'afa Munkarul Hadith, Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan matruk, di haditsnya ditinggalkan, yaitu yang kadang hadits ini disebutkan terkait dengan anjuran untuk belajar ilmu faraid. Ya Abu Hurairah, kata Nabi, ta'allamul faraid wa'allimuha fa innahu nisful ilmi. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, sesungguhnya itu adalah setengah ilmu. Setengah ilmu. Hadits ini ya seperti yang disebutkan tadi, dalam sanad ada Hafs Ibnu Umar, dia rawi yang dhaif, yang biasa disebutkan untuk menganjurkan belajar ilmu faraid. Cukup menunjukkan pentingnya nanti, walaupun hadits ini adalah hadits yang dhaif, adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan kepada manusia untuk pembagiannya. Akan dikatakan oleh beliau di bait 167. Kata beliau, wa min fadliha an tawallallahu qismataha wa lam yakilha ila urbin wala ajami. Di antara keutamaan ilmu faraid, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membaginya. Tidak diwakilkan kepada orang Arab, tidak pula diwakilkan kepada orang Ajam. Makanya faraid, ilmu warisan, itu ilmu yang jelas, mudah dipahami, yang sulit hanya menghitung-hitungnya saja. Adapun bagiannya semua sudah jelas. Semua kasusnya sudah disebutkan. Di mana? Sebentar akan disebutkan ayatnya. Disebutkan semuanya. Kalau meninggal ayah, punya anak, punya istri. Kalau meninggal ibu, punya anak, punya suami. Kalau meninggal ayah, tidak punya anak, hanya punya istri. Kalau meninggal ayahnya, kalau meninggal ibunya, tidak punya anak, punya suami. Kalau meninggal tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya orang tua. Semua disebutkan. Sudah jelas semuanya. Makanya di antara keutamaan ilmu faraid, Allah tidak wakilkan kepada orang Arab maupun Ajam dalam membaginya. Yaitu di bait berikutnya akan disebutkan ayatnya. Yusikumullah ay ayun ba'daha tasolat wa fil kalalati ukhra fadnu wa tanimi. Yusikumullah. Ini dimulai di ayat di surah An-Nisa. Ayat berapa? Yang Allah mulai dengan yusikumullah. Surah An-Nisa ayat? Ayat 11. Ayun ba'da tasolat. Dan ayat setelahnya yang bersambung langsung. Yaitu 11, 12. 11, 12. Wafil kalalati, sementara yang tidak memiliki ahli waris, tidak ada orang tuanya, tidak ada anaknya. Maka ukhra di ayat terakhir dalam surat An-Nisa. Berapa ayat terakhir dalam surah An-Nisa? 100? 176. Betul ini?
Ayat terakhir dalam surah An-Nisa 176. Yakin ini? Insya Allah. Ini 3 ayat tentang warisan. Jadi kalau ada yang meninggal, mau ditahu berapa warisannya, maka sudah diceritakan di 3 ayat ini. 11, 12, dan ayat terakhir di surah An-Nisa. Ayat terakhir itu tentang yang tidak punya ahli waris. Dia meninggal, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya orang tua. Itu ayat terakhir. Adapun 11, 12, 11, 12, 12 menceritakan tentang yang didapat oleh suami kalau istrinya meninggal. Punya anak dan tidak punya anak. Yang didapatkan oleh istri, ya kalau yang didapatkan oleh suami itu yang pertama. Kalau istrinya meninggal, tidak punya anak dan punya anak. Selanjutnya lagi, yang didapatkan oleh istrinya, kalau suaminya meninggal, tidak punya anak dan punya anak. Sebelumnya diceritakan di ayat 11, berapa orang tuanya dapat. Kalau punya anak, tidak punya anak. Itu disebutkan di situ pembagiannya. Disebutkan di situ pembagiannya. Ini yang beliau katakan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang membaginya. Makanya fadnu waqtanim. Mendekatlah. Maksudnya untuk mempelajarinya. Mendekatlah untuk mempelajarinya. Waqtanim. Gunakan waktumu. Gunakan waktumu untuk mempelajarinya. Karena sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Semua pembagiannya sudah jelas. Tinggal letakkan di situ berapa harta warisannya. Misal di ayat 12. Itu kan kalau meninggal istri. Dia tidak punya anak. Langsung dibilang untuk suaminya 1/2, setengah. Berarti kalau dia meninggalkan harta 10 juta, suami dapat 5 juta. Kalau punya anak, maka 1/4. Berarti 10 juta bagi 4. Itu jatahnya bapak, jatahnya suaminya. Kalau punya anak. Kan jelas jadinya, tinggal dibagi saja. Berapa harta yang dia tinggalkan, baru bagi masing-masing yang disebutkan di surah An-Nisa itu. 3 ayat. Ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Ini yang beliau sebutkan terkait dengan waris. Yang beliau singgung pertama. Kemudian setelah itu beliau berkata, sudah keluar ya dari anjuran untuk belajar warisan. Setelah itu beliau berkata, waqut idza syi'ta ma qad tasta'inu bihi min alatin tulfiha hallan limumbahimi. Ambillah, pelajarilah apa yang kamu inginkan dari apa-apa yang bisa membantumu untuk memahami Quran dan Sunnah. Min alatin, dari ilmu-ilmu alat yang beliau akan sebutkan di bait 170. Dari ilmu-ilmu alat tulfiha hallan limumbahimi, yang kamu jadikan sebagai hallan limumbahimi, sebagai penjelas terhadap apa yang samar. Karena dengan tahu bahasa Arab, kita bisa paham dengan benar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran dan apa yang Nabi kita Muhammad SAW sebutkan di dalam hadits. Seperti apa ilmu alat itu? Kan nahwi was-sarfi wat tajwidi ma' lugatin yudra biha hallu ma yakhfa minal kalimi. Seperti nahwu. Ilmu yang mempelajari terkait dengan susunan kalimat bahasa Arab. Wasarfi dan sorof. Ilmu yang mempelajari bentuk dari kosakata bahasa Arab.
Wa tajwid, ini terkait dengan suara setiap huruf dalam bahasa Arab. Ini tajwid. Bukan hanya mengaji butuh tajwid. Tapi untuk memahami Quran dan Sunnah butuh juga tajwid. Butuh suara setiap huruf. Karena beda suaranya, beda maknanya. Beda artinya. Beda artinya. Ini kita butuhkan ma'lugotin. Bersamaan dengan itu, pelajari bahasa. Bahasa. Itu pelajari kosakata bahasa Arab. Sebelum tersusun apa maknanya. Yudro biha, yang dengan mempelajari ini, kita tahu nahwu, kita tahu sorof, kita tahu tajwidnya, suaranya. Maka akan diketahui dengannya hullama yakhfa minal kalimi. Akan diketahui darinya sesuatu yang samar. Ya, halu bisa diartikan tafsir makna dari apa yang samar berupa kalam. Apakah kalam Allah atau kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua bait anjuran untuk mempelajari ilmu alat. Tentunya ini belum istiab, tidak menyebutkan semua ilmu alat yang harus antum pelajari. Belum cuman contohkan, pelajarilah ilmu alat. Belum sebutkan nahwu sorof. Dan masih banyak lagi ilmu alat yang lain. Misalnya ini kan terkait dengan bahasa Arabnya. Terkait dengan lafaz kalimat dalam ayat Quran, dalam hadits Nabi SAW. Kita butuh dalalatul alfaz. Kandungan lafaz. Itu dipelajari dalam ilmu usul fikih. Kalau ada perintah wajib. Kalau ada larangan haram. Ya, ini kan dipelajari di ilmu usul fikih. Kemudian terkait dengan ayat Quran, kita butuh ilmu alat yang bernama usul tafsir. Di sana disebutkan kaidah-kaidah dalam menafsirkan Quran. Kaidah-kaidah dalam menafsirkan Quran. Ini belum disebutkan semuanya. Terkait dengan hadis, kita butuh pelajari yang namanya ilmu mustalahil hadits, supaya kita tahu ketika disebut dhaif, ketika disebut sahih, ketika disebut hasan, ketika disebut marfu, mauquf, maqtu, mu'dal, mursal, dari ilmu mustalah hadits. Itu terkait dengan hadits. Ini namanya ilmu-ilmu alat yang harus kita pelajari untuk memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu semua tentunya mendukung kita dalam nanti memahaminya. Jangan sampai kita kadang capek untuk memahaminya. Ternyata haditsnya dhaif, palsu. Jadi butuh untuk mengetahui dari ilmu yang disebutkan tadi. Intinya beliau katakan, wa khudh idza syi'ta ma qad tasta'inu bihi min alatin. Ambillah, pelajarilah apa yang kamu inginkan dari apa yang bisa membantu kamu dari ilmu alat. Ilmu alat. Setiap cabang ilmu itu ada alat untuk memahaminya. Itu ada alat untuk memahaminya. Ini kata beliau. Setelah itu beliau ingatkan terkait dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Wahdar qawanina arbabil kalami fama biha minal ilmi ghairu syakki wat tuhami. Hati-hati kamu dari qawanin, aturan-aturan arbabil kalam, ahli kalam. Arbab sahih. Aturan-aturan, kaidah-kaidah, teori-teori yang dibuat oleh ahli kalam. Yang dikenal dengan dulu orang-orang Mu'tazilah.
dan yang semisal dengan mereka dari kalangan Jahmiyah. Demikian pula kalau sekarang orang-orang filsafat. Ahli kalam mereka. Karena mendahulukan akal daripada nas. Fama biha minal ilm. Itu bukan ilmu. Ilmu filsafat, teori dari ahli kalam, itu bukan ilmu. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tidak ada itu ilmu kecuali qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ilmu itu hanya ucapan Allah, ucapan Rasul, ucapannya sahabat. Selain itu, bukan ilmu. Apalagi ilmu kalam. Dia bukanlah ilmu. Gorus syakki wat tuhami. Dia hanyalah akan mendatangkan keraguan dan kebimbangan, ilmu kalam. Karena awal pertama sekali yang mereka ajarkan kepada kita kalau masuk ilmu filsafat, bagaimana kita ragu. Bagaimana kita ragu. Iya. Banyak pertanyaan-pertanyaan mereka yang membuat nanti kita ragu. Kita ragu. Bahkan sebagian mereka kadang bertanya, mampu nggak Allah menciptakan yang lebih besar darinya? Iya. Kan Allah maha besar. Tapi dia bertanya seperti itu. Untuk meragukan. Kalau Allah mampu, kalau kita bilang mampu, kenapa tidak ada? Jadi dia begitu. Akhirnya kita ragu. Iya juga, berarti Allah tidak mampu. Berarti dia sudah ragu akan kemampuan Allah. Ya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jika Allah kehendaki, tinggal Allah lakukan, pasti akan terjadi. Ya kan? Yang penting Allah kehendaki. Kan bukan tergantung kehendak kita. Cuman itulah ilmu kalam. Dia membuat kita ragu. Membuat kita ragu. Bahkan kita akan ragu akan adanya Allah. Kalau kita ikut ilmu kalam, ilmu filsafat. Kita akan ragu akan adanya Allah. Mereka butuh banyak dalil untuk membuktikan adanya Allah. Mereka butuh banyak dalil untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Mereka orang ahli kalam. Karena keraguannya yang tinggi. Karena keraguannya yang tinggi. Disebabkan karena ilmu kalam. Oleh karena itu nanti beliau akan sebutkan di bait berikutnya. Bahwa orang yang berdalam-dalam dengan ilmu kalam, selalu ujungnya adalah penyesalan. Selalu ujungnya adalah penyesalan. Kata beliau, qamu sufalsafatin miftahu zandakotin. Kam min mulimmin bihi kodeba'a bin nadami. Kamus filsafat itu adalah pintu kekafiran. Kapan kita masuk ilmu filsafat? Kita akan kafir. Ujung-ujungnya. Karena itu tadi. Kita akan ragu tentang pencipta kita. Ini mereka. Iya. Kam min mulimmin bihi kodeba'a bin nadam. Banyak sekali orang yang berdalam-dalam terhadap ilmu filsafat. Mereka kembali dengan penyesalan. Mereka kembali dengan penyesalan. Karena telah menyibukkan waktunya yang banyak dalam ilmu yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang sudah pernah masuk di ilmu itu. Ilmu filsafat. Dan beliau akan sebutkan langsung setelahnya tujuan dari ilmu filsafat. Mereka mengajarkannya.
ramu biha azla hukmillahi wa qatarahu lil haqqi raddan wa infadan li hukmihimi. Mereka ramu maksudkan biha dengan mempelajari ilmu filsafat itu azla hukmallah. Mereka ingin menghilangkan, membatalkan hukum Allah. Nanti bisa antum lihat gara-gara akal yang dia pakai, walaupun menyelisih Quran dan Sunnah, dia sangat berani menolak Quran dengan ta'wil. Hadits dia bilang ahad. Ini hadits ahad, tidak bisa dipakai berdalil dalam akidah. Jadi mereka maksudkan dengannya adalah azla hukmillahi wa qataruhu. Untuk membatalkan hukum Allah wa qataruhu lil haqqi raddan. Dan sekaligus mereka ingin menolak al-haq, kebenaran dari Nabi SAW, dari Allah dan dari nabinya. Wa infadan li hukmihimi, sekaligus mempraktekkan hukum mereka. Contoh kita, jangan contoh yang jauh-jauh. Contohnya di Quran saja. Di Quran saja. Di hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Quran banyak sekali ayat yang menetapkan Allah memiliki sifat. Banyak sekali ayat yang menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat. Allah punya nama dan punya sifat. Punya sifat. Nama itu seperti kalau dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Rabb. Itu namanya nama. Terus dalam Quran juga Allah jelaskan bahwa dirinya memiliki sifat. Allah memiliki sifat. Allah punya tangan di Quran. Allah punya pendengaran, Allah mendengar, Allah melihat. Itu kan sifat-sifat Allah. Allah mencintai, Allah membenci, Allah memurkai, itu namanya sifat. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang filsafat berdalil dengan akal. Jadi misal Allah katakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Ini kan Quran. Hadis juga Nabi katakan innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang yang salah di siang hari. Ini kan Allah bilang di Quran Allah punya tangan. Nabi juga bilang di haditsnya Allah punya tangan. Datang orang filsafat. Kalau kita katakan Allah punya tangan, maka akan sama dengan tangannya kita. Pakai akal. Pada Quran kita kan sebenarnya cukup beriman. Kalau Allah sebutkan kita percaya. Kan rukun iman. Antu'minu billah. Kamu percaya kepada Allah. Itu rukun iman pertama. Rukun iman pertama. Seharusnya kalau Allah katakan, langsung saya percaya terhadap apa yang Allah katakan. Allah punya tangan. Saya percaya kepada apa yang Nabi katakan. Nabi bilang Allah punya tangan. Tapi datang orang filsafat. Secara akal dia bilang, betul itu Quran. Betul itu hadis. Tapi ini hadis, ini Quran. Kita harus ta'wil. Kita harus ubah maknanya.
dengan alasan secara akal. Betul ada hadits Nabi, tapi ini ahad. Hadits ahad maksudnya hadits yang tidak diriwayatkan oleh banyak orang. Tidak diriwayatkan oleh banyak sahabat. Setelah sahabat tidak banyak tabi'in meriwayatkannya. Oh, ini ahad. Kalau tidak banyak meriwayatkannya, tidak cocok. Masa kita bangun akidah, bangun keyakinan dengan periwayatan yang sedikit? Jadi kalau hadits dia tidak ta'wil, dia tolak. Kalau hadits, kalau ayat kan tidak bisa ditolak. Quran, dia ta'wil. Apa alasannya? Akal tidak menerima. Kalau kita bilang Allah punya tangan katanya, berarti akan sama dengan tangannya kita. Nah, tangannya kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat. Berarti Allah punya kekurangan, Allah punya cacat. Lihat syubhatnya orang filsafat. Kalau begitu supaya Allah tidak punya kekurangan seperti kita jangan tetapkan tangan untuk Allah. Lihat caranya memberikan syubhat. Akhirnya orang ragu terhadap yang disebutkan di Quran. Dia baca ayatnya, tapi dia ragu tentang kandungannya. Tentang kandungannya. Gara-gara akalnya. Gara-gara akalnya. Sebenarnya bantahannya gampang sekali. Kalau orang yang sudah belajar baik-baik. Bantahannya gampang. Kan mereka berdalil dengan akal. Pertama kita katakan dulu seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i berkata, yang paling inti adalah kata beliau, amantu bima ja'anillah ala muradillah. Amantu billahi wa bima ja'anillah ala muradillah. 3. Saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Ini dulu pertama. Artinya ini datang Quran. Saya beriman kepada Allah. Yang kedua, apa yang datang dari Allah? Quran turun dari Allah. Dibawa oleh Jibril ke Nabi kita Muhammad SAW. Sesuai dengan keinginan Allah. Apakah keinginan Allah sama dengan keinginanmu itu? Kalau dia bilang sama, apakah Nabi memahami seperti yang kamu pahami? Kalau dia bilang iya, dusta. Tidak ada pernah Nabi menjelaskan seperti itu. Ketika turun Quran, Nabi langsung beriman. Para sahabat juga langsung percaya. Tanpa menanyakan tangan itu bagaimana. Apakah sama dengan tangannya kita? Tidak. Mereka langsung beriman. Makanya Imam Syafi'i bilang begitu. Saya percaya kepada Allah. Dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Tangannya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluk. Itu pertama. Tanpa membagaimanakan. Tanpa membagaimanakan. Beriman terhadapnya wajib. Kan itu kewajiban kita. Kewajibannya beriman. Tidak boleh membagaimanakan, bahkan tidak boleh bertanya bagaimana itu. Karena kita tidak pernah dijelaskan oleh Nabi bagaimananya. Itu yang pertama yang kita katakan. Yang kedua, katakan seperti yang dikatakan juga oleh Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i sebelumnya. Ketika beliau ditanya, kaifastawa, bagaimana itu Allah beristawa? Belum marah besar. Dan belum menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dimaklumi maknanya. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak ada yang tahu. Kamu bertanya tentang apa yang saya dan kamu sendiri tidak tahu. Karena Nabi tidak jelaskan bagaimana Allah beristiwa. Jadi wal kaifu majhul, bagaimananya itu tidak tahu. Kenapa mereka bisa tolak? Karena terlalu banyak bagaimana. Kalau kita bilang Allah punya tangan, berarti bagaimana tangannya? Apakah seperti kita? Itu muncul dari filsafat. Terlalu banyak bertanya, bukan tempatnya. Ini ilmu filsafat. Jadi kita katakan,
Istiwa itu maklum, kata Imam Malik, bagaimananya majhul. Tidak kita tahu. Tidak kita tahu. Terus, wal imanu bihi wajib. Beriman terhadapnya wajib. Allah yang bilang, kita wajib percaya. Wassu'alu anha bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Ini namanya ilmu bid'ah. Ilmu filsafat. Kalau kita bertanya, bid'ah. Kenapa? Berapa sifat di Quran? Tidak ada satupun sahabat bertanya. Gimana itu? Kan begitu. Berapa sifat yang Nabi SAW sebutkan? Tidak ada di Quran, tapi Nabi sebutkan. Seperti sifat ketawa. Allah, Nabi SAW katakan, yadhaku Rabbuna ala rajulain. Yaqtulu ahaduhum al-akhar fayadkhulanil jannah. Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap dua orang. Salah satunya membunuh yang lain, tapi keduanya masuk surga. Jadi Nabi tetapkan. Ya. Kan yang paling penting adalah ketika Nabi sebutkan, sahabat bertanya enggak? Bagaimana itu? Allah ketawa. Kan enggak ditanya. Maka kalau kita sekarang bertanya seperti orang filsafat, kita berarti melakukan bid'ah. Kita melakukan bid'ah. Ini jawaban kedua. Iya. Dan ketiga, kita jawab mereka secara akal. Iya, kan mereka menolak karena dia samakan tangannya dengan tangannya Allah. Akhirnya mereka menolak Quran, mereka menolak hadis. Kita katakan kepadanya secara akal. Sekarang kamu punya tangan. Gajah punya tangan. Sama nggak tanganmu dengan gajah? Dia pasti akan jawab apa? Beda. Gajah sesuai dengan badannya yang besar. Kita sesuai dengan kita. Sama nggak tangannya gajah dengan semut? Kalau tangannya gajah dikasih semut gimana? Kan tidak sama. Ini walillahil matsalul a'la. Hanya milik Allah perumpamaan lebih tinggi. Iya kan? Secara akal pasti dia bilang apa? Tidak sama. Gimana dengan pencipta makhluk? Apakah akan sama dengan makhluk? Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat. Kita bisa bilang sama kalau kita pernah melihatnya atau melihat yang semisal dengannya. Paham? Kita akan bilang sama ini. Kalau kita pernah melihatnya atau melihat yang sama dengannya. Kalau tidak pernah melihatnya, berarti kita pernah melihat yang semisalnya. Ya kan? Itu baru kita mau samakan. Kan mereka pergi samakan, baru dia tolak. Niatnya baik untuk mensucikan Allah. Ini bahaya, ini niat baik. Tidak selamanya itu niat baik, bagus akibatnya. Kita katakan ini jawaban yang terakhir. Jawaban yang terakhir. Baik, kamu bilang sama. Kamu pernah melihat Allah enggak? Kan begitu. Kalau dia bilang, belum. Kalau dia bilang pernah, bohong. Nabi Musa saja meminta untuk melihat Allah, dia tidak lihat. Ini Nabi. Yang berbicara langsung Allah kepadanya. Ya kan? Berarti dia akan jawab, belum. Apakah kamu melihat yang semisal dengan Allah? Dia pasti akan bilang, belum. Karena lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal. Serupa dengan Allah. Kalau ini dua, ini jawaban Syekh Utsaimin. Kalau dua ini tidak pernah melihatnya, tidak pernah melihat semisalnya, gimana caranya kita bilang sama? Ini jawaban terhadap orang filsafat. Tapi intinya ilmu filsafat ini bahaya sekali. Bagi orang yang tidak punya ilmu, bahaya. Dia tidak bisa menjawab syubhatnya. Makanya mempelajari ilmu filsafat ini adalah kita akan menjauhi hukum Allah. Tadi itu baru satu contoh. Satu ayat, satu hadis yang dia tinggalkan gara-gara ilmu filsafatnya. Belum lagi ayat yang lain. Belum lagi hukum yang lain.
Seperti Mu'tazilah yang juga ikut keyakinan filsafat. Mu'tazilah, dia dosanya bukan hanya, kesalahannya bukan masalah nama dan sifat. Tapi juga dalam masalah lain. Masalah dosa besar. Selain syirik yang tidak mengkafirkan. Kalau sahabat Nabi SAW, Nabi para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka, pelaku dosa besar selain syirik, itu kan dibawa kehendak Allah. Di dunia, dia adalah tidak kafir. Di dunia. Selama dosanya bukan mengkafirkan. Di akhirat, dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, masuk surga. Kalau Allah kehendaki dia masuk neraka dulu, sampai bersih dosanya, pasti akan masuk surga. Tidak kekal dalam neraka. Orang Mu'tazilah, keanehannya. Orang Mu'tazilah di dunia tidak kafir, tidak beriman. Jadi antara dua. Kalau ada pelaku dosa besar, pencuri, pembunuh, perampok, pemakan riba, dosa-dosa besar, selain syirik, dia tidak beriman, tidak kafir. Jadi antara dua. Apa dia? Tidak jelas. Di dunia hukumnya. Di akhirat apa dia bilang? Kekal di neraka. Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah. Gara-gara apa itu? Salah memahami ayat wa'id. Ayat ancaman. Ini masalah. Masalah pemahaman. Jadi ini kekeliruannya nanti. Kalau kita ikut filsafat. Makanya beliau katakan. Banyak hukum Allah yang kita akan buang. Yang kita akan hilangkan. Karena mereka ini. Oleh karena itu. Tadi beliau katakan. Di bait 171. Wahdar qawanin arbabil kalami. Hati-hati kamu dari koedahnya. Qawanin undang-undang. Maksudnya aturan pemahaman yang telah mereka gariskan untuk memahami sesuatu. Ahli kalam dari orang-orang filsafat. Karena beliau tegaskan kamusnya, teorinya orang filsafat itu adalah pintu untuk masuk kepada kekafiran. Ini masalah. Nanti banyak lagi setelahnya ucapan dari para ulama bagaimana mereka mengingatkan supaya kita tidak masuk di dalam ilmu filsafat. Cukup kita sibukkan diri belajar Quran, belajar hadis dan belajar apa yang dikatakan oleh para sahabat. Kita cukupkan di bait 173. Insyaallah kita lanjut lagi nanti bait 174 di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.